miskin, rasanya nggak enak, rasanya dihina-hina, rasanya sakit, rasanya pokoknya yang campur aduk gitu. Namanya di panti asuhan 400 lebih anak, yang Cina 7 orang, dibunuhnya setengah mati termasuk saya. Itu di Jawa. Jadi harapan saya untuk berjuang hidup supaya saya nggak menikmati kesengsaraan begini itu kuat banget. Nah, apakah teman-teman di sini harus merasakan nggak enak seperti saya dulu baru mau berubah? Tentunya enggak dong. Kalian udah nyaman di sini. Tapi coba ingat, diingat-ingat lagi. Dikasih nama silsilah yang bagus, dikasih nama kalau orang Batak pun, kalau orang kita bilangnya marga, famili, ya. Itu kan pemberian orang tua. Artinya kita mengingat orang tua kita, bener nggak? Pernah nggak 3 keturunan ke atas disekolahin pinter-pinter, disayang sama orang tuanya, gajinya 1 juta sebulan? Pernah nggak? Nggak pernah kok. Nggak pernah. Nggak. Kalian yang dengar di sinilah yang bisa memecahkan masalah itu. Semangat! Saya sampai begini kalau ngomong, karena belum pernah sejarahnya untuk sekolah pinter-pinter di Indonesia hanya dengan simple mudah itu bisa dapat 100 juta tiap bulan. Gak gampang teman-teman. Anda harus punya kendaraan, Anda harus punya orang bantu. Saya pebisnis, saya tahu gitu loh, caranya memutar uang saya tahu. Tapi kalau nggak ada alat bantu, nggak bisa. Saya memutuskan kerja resign aja dari tahun 94 saya kerja sampai 2012 saya resign. Di tengah jalan saya kepengen sukses seperti orang-orang di luar sana, maka saya belajar yang namanya membangun bisnis. Jadi sambil kerja, sambil saya melihat peluang. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya pengen lebih terus. Kalau kalian tidak punya keinginan untuk lebih, maka hidup kalian akan begini aja. Betul. Impian itu nomor 1, harus bisa pengen lebih. Nggak salah, Tuhan nggak melarang kita untuk kita bisa punya lebih. Nggak ada larangan menurut saya. Saya cari tuh di kitab-kitab, saya tanya teman-teman yang agamanya bukan seperti saya juga, nggak ada Tuhan nggak larang kita untuk kaya, bener nggak? Yang penting jangan serakah, 1 itu. Kedua, jangan cinta uang, karena kalau udah cinta uang Tuhan kita lupain, bener kan? Betul. Ajarannya sama ya. Iya. Nah, kalau kalian pengen menikmati hidup, apalagi yang muda-muda, coba deh lihat orang tua kita yang sukses. Usia berapa mereka sukses? Ada nggak usia 20, 30 sukses? Jarang. Rata-rata di atas 50 dulu baru sukses, bener nggak? Masa kita mau ngikutin jejak orang tua kita juga? Usia 50-60 itu rata-rata udah penyakitan soalnya. Bener kan? Mau makan ini nggak boleh, padahal lagi baru punya duit. Baru dapat kantor, baru dapat proyek gede, baru dapat bisnis, baru dapat naik gaji. Mau makan kambing, aduh saya astagfirullah. Diajak makan seafood, udah gede-gede, aduh saya alergi. Buat saya itu sebuah kebodohan, suatu kebodohan. Tuhan ciptakan banyak sekali di dunia ini, segala macam bisa kita nikmatin, tapi kita nggak bisa menikmatin karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Kalau kita bisa sukses kaya raya di usia muda, kenapa harus nunggu usia 50-60 baru bisa kaya? Ada kendaraan, teman-teman. Kalau kalian masih menggunakan konsep seperti orang kita dulu, bekerja hanya demi gaji 1 kali, sebulan sekali, jangan harap kita bisa usia 50-60 itu nikmat. Yang ada kita nyusahin keluarga. Kita punya anak, yang udah punya anak, sayang nggak sama anak? Sayang dong. Apakah anak itu investasi kita? No, itu bukan investasi kita, bukan punya kita. Dia merit urusan pasangannya. Jadi banyak sekali terjadi anak ketika dewasa berumah tangga
ibunya sakit, bapaknya sakit, bodo amat. Bayangin, kalau usia kita 50-60, anak kita udah berkeluarga, terus kita harus punya apa-apa, nggak punya tabungan. Enak nggak kira-kira? Paling gampang melihat orang tua kita sukses atau enggak di masa tuanya, gampang. Tahu nggak caranya? Yang tahu saya kasih lihat. Saya kok investasi. Apa? Investasi kesehatan. Tahu? Apa? Asetnya. Tahu? Ulang lagi pertanyaannya, Pak. Ulang lagi. Yang tahu kalau orang tua kita sukses apa enggak paling gampang melihat dari apanya. Anaknya. Enggak, keberhasilan anak lah. Anak kok kido amo raon dia waktu. Gak ada yang jawab. Ya. biar nggak dapat hadiah. Badannya. Dia jagain cucu apa enggak? Oh. Mama saya jaga cucunya. Jadi tidak sehat lagi itu. Sehat lah itu kok. Kalau orang tua kaya raya, sukses, badan sehat, nggak ada yang mau jagain cucu. Tuh. Jalan-jalan ke luar negeri. Gila orang tua yang umur 60, siapa yang mau ngomong sama orang tua? Anak muda mau nggak ngobrol sama orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek? Nggak nyambung kan? Temennya dia adalah seumuran, di mana temen dia udah pada mati. Itu masalahnya. Kalau kita tua nggak punya duit, Cepat mati. paling gampang jaga. Kenapa? Karena nggak punya duit. Berharap anak atau mantu biayain minimal gue dapat makan, dapat tidur. Nggak apa-apa, kamu kerja. Nanti mama papa jagain anak kamu dengan senang hati. Padahal dia nggak punya duit sebetulnya. Tapi kalau punya duit, sorry, mama papa lagi sibuk, mama papa pengen jalan-jalan sama teman-teman, mumpung dengkul masih kuat. Kamu nggak punya duit, biar suster, mama papa yang bayar. Kamu kerja silakan. Papa mama nggak mau jaga cucu. Apa kalian cita-citanya menua jaga cucu? Enggak. Sorry ya, agak pedes ngomongnya. Sorry ya, jalan-jalan ya. Iya ya. Keren. Kalau kalian cita-citanya jaga cucu, nggak usah mikirin cara bisnis ini, nggak usah mikirin mertua kaya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan masalah tidak sayang, tidak cinta, bukan. Kita nggak ada kerjaan, penyakit keluar semua. Masalahnya itu. Jagain cucu, balita, kejar-kejar, bongkok, encok, dari urusan yang susah anak loh. Apalagi seumuran kita. Lagi-lagi nih saya ngomong pedas, kalian punya asuransinya? Enggak. Udah pasti. Boro-boro. Akan waktu buat anak cucu kita. BPJS itu buat orang yang miskin banget. Kalian masih bisa datang ke hotel ini, itu berkat Tuhan. Jangan memiskinkan diri. Rezeki itu buat yang benar-benar nggak mampu. Kalian udah ditakdirkan untuk bisa hidup nyaman, kenapa berharapnya BPJS? Ngambil rezeki orang. Aduh, jadi gimana kalau sudah masuk saya, Pak? Hah? Saya sudah masuk BPJS. Keluar. Kasih sama yang lain. Jangan miskin. Silakan daftar. Bapak mau kalau sakit dirawat pakai BPJS? Susah loh dilayaninya. Dokternya aja dibayar 8.000 sampai pasien. Siapa yang mau sekolah tinggi dibayar pasien 1. Tapi kalau BPJS di Pekanbaru cukup gampang, Pak. Karena pengalaman dari orang tua saya, BPJS di Pekanbaru ini gampang, kecuali di Jawa. Iya, jelek kali, Pak. Kalau Pekanbaru, saya akui jempol bagus. Kayak bakwan Sumatera. Saya dari Bapak, kan lebih baik BPJS utangin. Saya masih kuat kok untuk kerja, untuk dapetin uang banyak. Kalau saya, Aku BPJS. ada orang di luar sana walaupun di luar ini yang masih benar-benar nggak mampu. Mendingan budgetnya buat mereka. Bapak bisa jadi bergerak. Kalau pendapat saya, mohon maaf, agak lagi pedas. Pedas banget kalau ngomong. Supaya apa? Teman-teman ini punya hasrat untuk bisa hidup lebih baik. Itu aja.
Tapi kalau teman-teman nggak mau, saya juga bisa maksa. Ini pilihan. Kami AFC hadir di Indonesia jadi wadah transformasi. Nah, transformasi itu apa? Perubahan. Kalau teman-teman nggak punya keinginan berubah, ya percuma. Kalau teman-teman mau sukses jalanin bisnis di AFC, hatinya dulu beresin. Satu misi ini sama nggak dengan hati nurani kita? Jadi wadah, nampung orang-orang yang pengen berubah hidupnya dengan integritas, jujur, tulus, bisa dipercaya, bukan makan teman, bukan sodok-sodokan, rebutan prospek, rebutan downline, pindah-pindahin orang, makan bonus member diambil. Semuanya kita lakukan tulus, mau apa, bantu orang untuk bisa berubah hidupnya lebih baik. Nah, hati nurani kita cocok nggak? Kalau cocok, ini tempat komunitas yang cocok buat kita berkumpul sama-sama. Kalau kita dikasih usia sama Tuhan, masih bisa nafas, masih bisa enak makan, ini anugerah banget, berkah banget. Marilah kita berbagi berkah itu dengan cara apa? Bercerita. Ada satu solusi loh, kalau kamu sakit, tetangga saya di sana terbantu. Solusinya apa? Ini ada nutrisi yang bisa membangkitkan stem cell di tubuh kita kerja lagi untuk perbaiki kerusakan organ. Caranya terapi. Kalau kamu mau, saya bantu proses pembelian. Saya nggak ambil untung 1 rupiah pun. Tapi kalau kamu belinya dari saya dapat bonus dari perusahaan. Mudah-mudahan bonus itu bisa buat makan saya besok, bisa buat bantu saya cicil hutang, bisa buat saya beli lagi produk, saya kumpulin untuk saya terapi buat keluarga saya. Ngomong apa adanya, jujur, bukan numis-numis. Kita cuma cerita aja. Kalau kamu nggak mau, keberatan nggak apa-apa. Tapi minimal saya teman baik kamu, saya cerita di gedung ini ada uangnya banyak, boleh diambil setiap hari, tapi saya nggak boleh ngambil sendiri. Karena uangnya banyak, harus bareng-bareng teman. Nah, kalau sudah ada berita baik bisa ngambil uang setiap hari, ya berhenti-berhenti, kira-kira yang saya mau ajak, saya mau kasih tahu orang yang saya kenal dekat atau yang nggak saya kenal? Dekat. Makanya saya ngomong sama kamu dulu. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Nangkap ya? Nanggap. Terkadang orang perekonomi itu Pak kadang-kadang menengah ke bawah dengan harga 3.600.000 ini terkadang-kadang terkejut untuk Pak. Yes. Sehingga cara untuk mempengaruhi sulit. Nah, makanya saya bilang harus ditabung-tabung dulu. Iya. Hari ini saya ngomong mau sampai kapan? Ngaku keluar-keluar kemana-mana, uang 3,6 aja masih nggak Iya. keluar. Kadang-kadang di situ Harus berubah kan? Nah itulah yang harus kita ngomong. Justru gua datang ke tempat lu ini, gua mau ngomong bukan mau ngambil duit lu. Ini ada satu peluang. Kamu nggak mampu keluarin 3,6 juta, bukan berarti kamu nggak bisa punya peluang berubah hidupnya. Modal dengkul sama congor, punya nggak? Punya. Gimana caranya? Ngundang, bisa ngundang nggak? Bisa ngajak temen nggak? Kalau bisa, kita kerjasama. Cara ngundang gimana? Bisa kasih dengan brosur, bisa kasih dengan penjelasan teknis. Undang kemana? Ada 2, pertemuan online, pertemuan offline. Pertemuan online saya sediakan wadahnya, Zoom maraton sehari 3 kali, Senin sampai Minggu, ketemu Senin lagi, jadi nggak ada alasan. Saya nggak bisa join hari ini kerja, ya udah, ntar malam jam 7. Jadi jam 10, jam 3, jam 7 malam. Senin sampai Minggu. Hari ini nggak bisa Senin, Rebo nggak bisa, Jumat nggak bisa, Minggu. Lu jangan bohong. Nggak bisa lari. Mau berubah nggak hidupnya? 3 kali diundang nggak mau, ya udah, gua tinggal ya. Nanti kalau gua sukses tuh jangan jadi gua. Nggak bisa Sekarang gua. Pak sehat dulu baru cari uang. Kalau saya tuh sehat dulu baru cari uang. Iya. Dibalik, Pak. Setelah sehat baru bisa mempengaruhi gampang. Kali ini dibalik. Kalau Tuhan nggak berikan waktu itu, Bapak mau nunggu sampai kapan? Baru mau cari orang, baru Iya. mau kerja.
Pas. Waktu Tuhan itu Itu yang bukan aku bilang.